Di dalam Nostra Aetate nomor 4, Vatikan II mendiskusikan orang-orang Yahudi. Ingatlah bahwa di dalam teks ini, Vatikan II merujuk secara khusus kepada orang-orang Yahudi yang bukan bagian dari gereja dan tidak menerima Injil. Sehubungan dengan orang-orang tersebut, Vatikan II menyatakan, tanda kutip, walaupun gereja adalah umat Allah yang baru, namun orang-orang Yahudi tidak boleh digambarkan sebagai ditolak atau dikutuk oleh Allah, seakan-akan hal itu berasal dari kitab suci. Kutip tutup. Vatikan II menyatakan bahwa orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus Kristus dan bukan bagian dari gereja tidak boleh dianggap sebagai ditolak oleh Allah, seakan-akan hal itu berasal dari kitab suci. Pernyataan tersebut sungguh adalah bidah. Ajaran dari kitab suci, tradisi Katolik, dan dogma Katolik sama sekali berlawanan dengan pernyataan itu. Di sepanjang Injil, Yesus berkata bahwa orang-orang yang tidak menerimanya kenyataannya ditolak oleh Allah dan tidak akan diselamatkan. Matius 10 ayat 33, tanda kutip, tetapi barang siapa akan menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkalnya atau menolaknya di hadapan Bapakku yang ada di dalam surga. Kutip tutup. Yohanes 3 ayat 18, tanda kutip, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Kutip tutup. Lihat pula Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 14 ayat 6, Markus 16 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat 11-12, Kisah Para Rasul 3 ayat 23, Kisah Para Rasul 13 ayat 46, dan berbagai teks lainnya. Adalah satu dogma Katolik bahwa seseorang harus percaya akan Yesus Kristus dan memiliki iman Katolik untuk diselamatkan atau diterima oleh Allah. Pernyataan Vatikan II merupakan suatu Injil baru yang sesat. Faktanya, sewaktu Vatikan II menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh dianggap sebagai ditolak oleh Allah, di dalam bahasa Latin orisinalnya, Vatikan II menggunakan kata reprobati. Reprobati, yang secara harfiah berarti telah ditolak karena terbukti tidak pantas, adalah bentuk partisip perfect pasif dari kata kerja reprobo, yang berarti saya menolak. Konsili Florence yang dogmatis di dalam surat bula yang khidmat Cantate Domino pada tahun 1441 menggunakan bentuk dari kata kerja bahasa Latin yang sama, reprobo, untuk mengajarkan hal yang sama sekali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Vatikan II. Konsili Florence menggunakan kata reprobat yang berarti menolak untuk mengajarkan secara khidmat bahwa gereja Katolik memang menolak semua orang termasuk orang-orang Yahudi yang berpikir secara berlawanan terhadap ajaran gereja. Pernyataan Konsili Florence bahwa gereja menolak semua orang yang berpikir secara berlawanan terhadap ajarannya terdapat secara langsung setelah berbagai pernyataan dogmatis tentang Yesus Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka, di dalam konteks ini, Konsili Florence merujuk kepada orang-orang yang menolak kebenaran Katolik tentang Yesus Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Konsili Florence menyatakan secara dogmatis bahwa gereja menolak mereka. Oleh karena itu, adalah satu dogma bahwa orang-orang Yahudi yang tidak menerima Kristus ditolak oleh Allah dan gereja. Orang-orang Yahudi perlu berkonversi agar dapat diterima oleh Allah dan diselamatkan. Di dalam surat bula khidmat yang sama, Cantate Domino, Konsili Florence menyatakan bahwa semua orang yang meninggal sebagai Yahudi masuk neraka dan bahwa adalah suatu dosa berat bagi siapapun untuk mempraktikkan agama Yahudi atau menaati hukum Musa setelah pemakluman Injil. Sama sekali tiada keraguan menurut ajaran Katolik bahwa selama orang-orang Yahudi tetap tidak berkonversi kepada Kristus dan gerejanya, mereka ditolak oleh Allah. Tetapi Vatikan II mengajarkan hal yang justru sama sekali berlawanan, dan Vatikan II menggunakan kata kerja dalam bahasa Latin yang sama yang digunakan oleh Konsili Florence untuk mengajarkan hal yang sama sekali berlawanan. Kontras yang jelas antara ajaran Katolik dan Vatikan II dengan begitu mencolok dirangkum di dalam kutipan dari Santo Ambrosius. Perhatikan penggunaan kata menolak oleh Santo Ambrosius. Tanda kutip, ketidakberimanan sinagoga adalah suatu penghinaan kepada Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, ia Kristus memilih biduk Petrus dan meninggalkan biduk Musa, yaitu ia menolak sinagoga yang tidak beriman dan memungut gereja yang percaya. Kutip tutup. Fakta bahwa ajaran Vatikan II tentang orang-orang Yahudi adalah hal yang baru dan revolusioner bukanlah suatu rahasia. Nostra Aetate 4 telah dikutip berkali-kali oleh para pemimpin Yahudi dan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam sekte Vatikan II sebagai dokumen bersejarah yang diakui mengubah hubungan tanda kutip gereja Katolik dengan orang-orang Yahudi. Setelah pemakluman Nostra Aetate, para anti-paus Vatikan II mendukung agama sesat Yahudi di dalam berbagai pernyataan dan tindakan. Pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan di mana para anti-paus Vatikan II mendukung agama Yahudi sungguh begitu banyak. Terdapat secara harfiah ratusan pernyataan semacam itu, sehingga kami hanya dapat merangkumnya.
Buku dan situs kami memiliki begitu banyak dokumentasi tentang hal ini, dengan kutipan-kutipan yang penuh dan referensi-referensi yang spesifik. Berdasarkan ajaran baru Vatikan II tentang para Yahudi, para anti-paus Vatikan II telah berulang kali mengajarkan bidah bahwa perjanjian lama tidak dibatalkan oleh Allah, dan bahwa orang-orang Yahudi, walaupun mereka menolak Kristus, memiliki perjanjian yang tidak dapat dibatalkan dengan Allah. Contohnya, di dalam sambutan Yohanes Paulus II kepada para Yahudi di Mainz, Jerman Barat, 17 November 1980, pesan kepada kepala rabi di Roma, 23 Mei 2004, dan di tahun 1997 di dalam pertemuan tentang akar antisemitisme, di mana ia berkata, tanda kutip, bangsa ini walau bagaimanapun tetap merupakan bangsa milik perjanjian, kutip tutup. Ini benar-benar suatu bidah. Seperti yang diajarkan oleh Paus Pius XII di dalam ensiklik Mystici Corporis 29 Juni 1943. Tanda kutip, perjanjian baru mengambil alih hukum lama yang telah dihapuskan. Yesus telah membuat batal hukum lama dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Efesus 2 ayat 15. Sedemikian rupa oleh karena itu, ujar Santo Leo Agung sewaktu ia berbicara tentang salib Tuhan kita, terlaksana suatu perpindahan dari hukum lama kepada Injil, dari sinagoga kepada gereja, dari banyak kurban kepada satu kurban, sehingga sewaktu Tuhan kita wafat, tabir yang menyembunyikan dari pandangan bagian terdalam dari bait dan rahasianya yang kudus, telah terkoyakan dengan dahsyat dari atas ke bawah. Disalib oleh karena itu, hukum lama telah mati, dan akan segera dikuburkan, dan menjadi pembawa kematian. Kutip tutup. Untuk menunjukkan lebih lanjut, seperti yang diajarkan oleh Vatikan II, bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh dianggap sebagai ditolak, para anti-paus Vatikan II telah mengungkapkan rasa hormat mereka kepada agama Yahudi sendiri, walaupun agama ini menyangkal Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah kemurtatan. Mereka telah menyemangati para rabi di dalam tanda kutip misi mereka. Mereka telah mendedikasikan suatu hari untuk agama Yahudi, untuk menghormati agama Yahudi. Mereka telah mengajarkan berulang kali bahwa orang-orang Yahudi dapat diselamatkan tanpa percaya akan Kristus. Yohanes Paulus II bahkan merayakan ulang tahun ke-100 dari sinagoga Yahudi di Roma. Para anti-paus Vatikan II telah menunjuk para tanda kutip uskup yang terang-terangan mengajarkan bahwa gereja Katolik tidak hendak mengonversikan orang-orang Yahudi, dan bahwa gereja Katolik telah mengubah ajarannya tentang orang-orang Yahudi di Vatikan II. Para anti-paus Vatikan II juga telah berulang kali mengutip Nostra Aetate sebagai dasar atas sikap yang baru ini terhadap agama Yahudi setelah Vatikan II. Mereka telah mengizinkan ibadat Yahudi yang dilarang oleh ajaran Katolik di bawah ancaman dosa berat di dalam Vatikan dan di dalam apa yang disebut-sebut sebagai gereja Katolik lainnya. Mereka berulang kali pergi ke sinagoga-sinagoga dan mengambil bagian secara aktif di dalam ibadat Yahudi. Ini adalah tindak kemurtatan. Bahkan pada tahun 2005, sewaktu Benediktus XVI mengambil bagian di dalam ibadat Yahudi di dalam sinagoga di Köln, Jerman, ia berkata tentang Nostra Aetate dan ajaran dokumen tersebut tentang orang-orang Yahudi. Sewaktu Yohanes Paulus II pergi ke sinagoga di tahun 1986, ia menundukkan kepalanya bersama para Yahudi sewaktu mereka mendoakan kedatangan tanda kutip Sang Mesias. Beberapa tahun setelah Vatikan II, para anti-paus Vatikan II juga mendukung dan bahkan menerbitkan buku-buku yang sungguh mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi tidak perlu memandang Yesus sebagai Sang Mesias yang dinubuatkan, dan bahwa cara membaca kitab suci yang menyangkal bahwa Yesus adalah Sang Mesias dan Putra Allah adalah cara yang valid untuk membaca kitab suci. Para tanda kutip uskup Amerika Serikat yang mengikuti kepemimpinan para anti-paus mengeluarkan sebuah pernyataan yang menolak perlunya para Yahudi untuk berkonversi. Para anti-paus Vatikan II juga telah mendukung pernyataan-pernyataan dari para pemimpin agama Yahudi, seperti Rabbi David Rosen dan Alan Solo, yang keduanya menyambut Benediktus XVI. Mereka menyatakan, berdasarkan Nostra Aetate, bahwa gereja Katolik tidak lagi berkehendak untuk mengonversikan orang-orang Yahudi, dan bahwa perjanjian Yahudi dengan Allah itu abadi. Pada tanggal 30 Oktober 2008, Rabbi David Rosen dari Komite Yahudi Internasional menyambut Benediktus XVI. Ia mengutip Nostra Aetate, dan ia berterima kasih kepada Benediktus XVI atas jaminan-jaminan melalui tanda kutip Kardinal Casper bahwa gereja tidak lagi mencoba untuk mengonversikan orang-orang Yahudi. Pernyataan Rosen kepada Benediktus XVI diterbitkan di dalam surat kabar Vatikan. Pada tanggal 12 Februari 2009, Alan Solo, presiden dari Conference of Major American Jewish Organizations atau Konferensi Organisasi-Organisasi Besar Yahudi Amerika, menyatakan secara langsung kepada Benediktus XVI, tanda kutip, seperti yang ditegaskan di dalam Nostra Aetate, perjanjian antara Allah dan orang-orang Yahudi itu abadi. Kutip tutup. Benediktus XVI lalu berterima kasih kepadanya atas komentar-komentarnya yang diterbitkan di dalam surat kabar Vatikan.
Untuk mengimplementasikan ajaran baru Vatikan II, Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI juga menunjuk tanda kutip Kardinal Walter Casper sebagai kepala dari Komisi bagi Hubungan Keagamaan dan Komunitas Yahudi. Casper secara terang-terangan mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi diselamatkan tanpa iman di dalam Kristus dan bahwa deklarasi Nostra Aetate dari Vatikan II meninggalkan ajaran Katolik tradisional bahwa Perjanjian Baru menggantikan Perjanjian Lama. Anti-Paus Fransiskus telah melakukan banyak sekali tindak kemurtatan bersama para Yahudi. Ia telah mengambil bagian di dalam banyak sekali ibadat Yahudi dan bahkan membantu mengorganisirnya. Ia telah mengajarkan bahwa para Yahudi memiliki perjanjian yang valid dengan Allah dan bahwa mereka telah diselamatkan dari segala kejahatan. Fransiskus telah secara terang-terangan dan berulang kali menolak untuk mengonversikan orang-orang Yahudi dan orang non-Katolik lainnya. Ia secara khusus meyakinkan sahabat karibnya, Rabbi Abraham Skorka, bahwa gereja Katolik tidak boleh melakukan proselitisme terhadap orang-orang Yahudi. Untuk alasan ini, ia menunjuk tanda kutip Kardinal Kurt Koch sebagai presiden dari Komisi bagi Hubungan Keagamaan dengan Komunitas Yahudi. Pada tahun 2013, Koch secara terang-terangan menolak ide bahwa gereja Katolik memiliki suatu misi untuk mengonversikan orang-orang Yahudi. Sama sekali tiada keraguan bahwa ajaran Sekte Vatikan II tentang orang-orang Yahudi yang berasal dari dan dimuat di dalam Nostra Aetate nomor 4 adalah ajaran antikristus. Sama sekali tiada keraguan bahwa ajaran itu bidah. Ajaran tersebut adalah penyangkalan terhadap ajaran Yesus Kristus dan dogma Katolik. Faktanya, menarik untuk mempertimbangkan bahwa kata kerja bahasa Latin reprobo yang digunakan oleh Konsili Florence dan Vatikan II untuk dua ajaran yang sepenuhnya berbeda tentang orang-orang Yahudi adalah asal dari kata di dalam bahasa Inggris reprobate. Di dalam ajaran yang secara ketat dogmatis, seorang reprobate adalah seseorang yang terasing dari keadaan rahmat. Seorang reprobate adalah seseorang yang diusir oleh Allah. Orang itu tidak berhak untuk berada di hadirat Allah, dan orang tersebut tidak berhak mendapatkan kebaikan Allah ataupun keselamatan darinya. Karena orang itu memiliki kepercayaan atau melakukan tindakan yang jahat. Allah mereprobatkan atau menolak orang tersebut. Orang-orang yang meninggal di dalam keadaan penolakan tentunya masuk neraka. Sedangkan orang-orang yang direprobatkan, yang masih hidup, dapat berhenti berada di dalam keadaan penolakan jika mereka sungguh-sungguh berkonversi. Tetapi, pada saat ini, mereka berada di dalam keadaan yang terkutuk. Oleh karena itu, sewaktu Vatikan II menyatakan bahwa orang-orang Yahudi, walaupun mereka tidak menerima Kristus dan gerejanya, tidak boleh dianggap sebagai reprobati, hal tersebut berarti bahwa mereka tidak ditolak. Hal ini adalah deklarasi resmi bahwa mereka dapat diselamatkan, bahwa mereka tidak boleh dianggap sebagai berada di dalam keadaan terkutuk atau ditolak, walaupun mereka menyangkal Injil. Ini tentunya adalah bidah terang-terangan. Semua fakta ini menunjukkan bahwa ajaran Vatikan II tentang orang-orang Yahudi di dalam Nostra Aetate nomor 4 bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, tradisi Katolik, dogma Katolik, dan ajaran semua paus sejati.